Pada ngerasa nggak sih kalau belakangan ini tuh cuaca panas banget, kayak panas banget. Jadi aus terus tenggorokan kering, terus keringetnya juga jadi keringetan terus. Nah, pokoknya segala urusan perdehidrasian tuh jadi makin kerasa gitu. Dan panasnya tuh bikin pusing, bikin sakit gitu. Nah, ternyata tuh emang beneran panas nih. Maksudnya bukan cuma perasaan doang. Emang belakangan ini sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia lagi dihantam sama cuaca panas. Bahkan ada yang panasnya sampai 50 derajat Celcius loh. Meleleh nggak tuh? Ada apa sih sebenarnya sampai bisa panas banget? Terus negara mana aja sih yang kena? Dan gimana nih cara kita bisa bertahan melalui panasnya cuaca? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Suhu panas ekstrim lagi melanda berbagai belahan dunia nih guys. Dan Indonesia jadi salah satu negara yang terdampak. Hal ini banyak banget diresahin sama masyarakat, apalagi fenomena ini terjadi juga pas lagi momen bulan puasa, mudik lebaran, terus mudik arus balik. Hal ini bikin mobilitas masyarakat tuh jadi makin berat, udah macet terus panas. Nah tapi kenapa nih? Kenapa ini bisa kejadian? Kenapa bisa panas banget gitu? Nah, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hal ini disebabkan oleh terjadinya dinamika atmosfer yang nggak biasa, di mana suhu permukaan laut di kawasan Pasifik lebih hangat sehingga menyebabkan angin yang berhembus yang menuju ke Indonesia jauh lebih panas. Lalu juga karena tren pemanasan global dan perubahan iklim dan dimulainya musim kemarau yang diperkirakan akan datang lebih cepat yakni di bulan April. Radiasi matahari juga lagi berada di intensitas maksimum dan juga terjadinya gerak semu matahari. Gerak semu matahari ini sebenarnya fenomena tahunan, tapi karena berbarengan dengan fenomena alam lainnya, hal ini bikin suhu tuh berasa makin panas. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai gelombang panas atau heat wave. Nah, apa itu gelombang panas dan apa dampaknya? Dikutip dari siaran pers BMKG, heat wave atau gelombang panas dalam ilmu cuaca dan iklim didefinisikan sebagai periode cuaca dengan kenaikan suhu panas yang tidak biasa dan berlangsung setidaknya selama 5 hari berturut-turut atau lebih sesuai batas Badan Meteorologi Dunia atau WMO. Dampak yang ditimbulkan dari gelombang panas ini juga luas dan berbahaya banget nih ternyata. Di antaranya yaitu mengurangi kualitas udara. Kualitas udara jadi buruk, jadi memperburuk kekeringan, jadi memicu kebakaran, dan menyebabkan infrastruktur jadi gampang rusak. Dampak bagi manusia juga nggak kalah seremnya sih. Soalnya panas ini bikin sakit kepala, pusing, mual, sampai bisa hilang kesadaran, bahkan bisa sampai mati loh. Ngeri kan? Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, heat stroke adalah penyakit terkait panas yang paling serius, menyebabkan suhu tubuh meroket dalam hitungan menit dan dapat menyebabkan cacat permanen atau kematian. Jadi bisa tuh kita mati kepanasan. Beberapa negara di Asia juga ikut kena dampaknya, di antaranya India, Bangladesh, China, Myanmar, hingga Afghanistan pun ikut merasakan panasnya sinar mentari ini. Tercatat negara dengan suhu terparah yaitu India dan Bangladesh yang suhunya itu mencapai 45 derajat dan 51 derajat Celcius. Itu orang-orang pada kegoreng sih. Bahkan sandal dan ban kendaraan juga di sana tuh sampai meleleh karena saking panasnya. Di Indonesia sendiri tercatat suhu paling panas ada di Ciputat, Tangerang Selatan yang suhunya mencapai 37, derajat Celcius. Warga Ciputat aman-aman ya, tapi ini pun masih jauh di bawah India ya guys. Baik banget nih warganet yang menanggapi soal kejadian ini. Salah satunya Andi Hairil di Twitter. Andi bilang pantesan panas banget beberapa minggu ini. Ternyata ada gelombang panas yang melanda Asia. Ya masih syukur Indonesia itu paling rendah suhunya dibanding negara-negara Asia lainnya. Tapi gimana nih cara kita bertahan melalui hari-hari yang sangat panas ini? Pertama, jangan sampai dehidrasi ya. Minum lebih banyak air putih untuk menjaga cairan tubuh. Kata Andri Kurniawan, buat yang lagi proses PDKT daripada nanya udah makan belum, mendingan nanya udah minum belum. Soalnya panas banget kan, takutnya dia aus gitu. Takutnya dehidrasi. Soalnya kalau nanyain makan kan 3 kali sehari ya. Kalau nanyain minum, bisa lebih sering nih PDKT-nya, bisa nanyain 10 kali sehari, udah minum belum gitu. Udah 10 gelas belum. Nah terus kurangin juga aktivitas di luar ruangan, kurangi diri kena paparan matahari langsung, bikin gosong tahu. Aku juga teman deh. Kalau emang harus keluar, jangan lupa pakai sunscreen ya, minimal SPF 30. Jangan terkena langsung paparan sinar matahari, pakai payung atau baju yang bahannya nggak panas biar nggak gerah.
Paparan sinar UV langsung bisa menyebabkan kekeringan hingga kanker kulit. Sinar UV atau sinar ultraviolet merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Namun, tidak semua jenis sinar UV bisa sampai ke bumi. Lapisan ozon berhasil mencegah beberapa jenis sinar UV untuk sampai ke permukaan bumi. Ada 3 jenis sinar UV. Yang pertama, sinar UVA, sinar UV dengan gelombang terpanjang dan terkuat. Nah, sinar ini mampu menembus sampai bagian dermis atau lapisan kedua kulit, dan 95% sinar UV yang masuk ke bumi adalah sinar UVA. Nah, yang kedua ada sinar UVB. Sinar UVB itu dapat menyebabkan kulit merah, terbakar, dan perih pada lapisan epidermis kulit, pada lapisan terluar. Yang terakhir ada UVC atau jenis sinar UV dengan gelombang terpendek. Sinar ini merupakan jenis sinar UV yang paling berbahaya untuk kulit, tapi untungnya sinar UV jenis ini tidak bisa menembus lapisan ozon. Sebenarnya sinar UV itu memiliki beberapa manfaat juga, kayak misalnya meningkatkan produksi vitamin D, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memperbaiki kualitas tidur. Tapi kalau kebanyakan ya bahaya juga. Kalau kebanyakan kena paparan sinar UV, bikin kulit terbakar, memunculkan tanda-tanda penuaan, dan meningkatkan risiko kanker kulit, terus bahkan bisa merusak mata dan masih banyak lagi. Di momen saat cuaca panas ini, jam-jam berbahaya sinar UV biasanya dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. BMKG pun bilang bahwa indeks sinar UV di jam 10 hingga 12 siang sedang berada dalam skala ekstrim dan berbahaya. Dan untuk mengetahui level bahaya sinar UV, kalian bisa mengeceknya langsung di smartphone kalian ya. Tinggal buka aplikasi cuaca kalian dan lihat indeks UV-nya berada di level berapa. Jika semakin tinggi angkanya, maka semakin bahaya. Jangan lupa untuk dinginkan tubuh dengan kain basah kalau misalnya ada gejala keringat berlebih, pusing, mual, dan sebagainya ya. Kalau kondisinya parah, ya ke fasilitas kesehatan terdekat. Gara-gara cuaca panas ini nih, BMKG menghimbau agar masyarakat tetap waspada karena BMKG sendiri sudah memprediksi bahwa puncaknya berada di bulan Juli hingga Agustus 2023 mendatang. Masih lumayan lama nih, bertahan ya semuanya. Berikan tanggapan kamu di kolom komentar ya, dan pastikan kalian sudah subscribe akun YouTube Geolife dan nyalain juga lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kita. Like dan share video ini jika dirasa manfaat. Terima kasih sudah menonton Headline. Aku Mela, sampai ketemu di headline selanjutnya.